Pada dasarnya, Bank Indonesia selaku penanggung jawab bank sentral sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan sudah menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai kebutuhan di lapangan. Namun, dari sekian banyak kebijakan yang diterapkan, ada yang tepat sasaran dan belum. Untuk mengetahui kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan moneter maupun fiskal sudah tepat sasaran atau belum dan harus dievaluasi atau tidak, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Evaluasi kebijakan moneter. Kebijakan moneter mengacu pada keputusan dan tindakan bank sentral mengenai tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Hal ini memengaruhi biaya dan ketersediaan kredit yang memengaruhi keputusan belanja dan menabung rumah tangga dan perusahaan. Dengan mengubah tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar, bank sentral dapat mempengaruhi tingkat inflasi, nilai tukar, perbedaan suku bunga, dan permintaan agregat dalam perekonomian. Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter, para ekonom sering menggunakan indikator moneter yang mengukur posisi moneter, transmisi, dan hasil bank sentral. Misalnya, suku bunga kebijakan menunjukkan arah kebijakan moneter, sedangkan jumlah uang beredar mencerminkan kondisi likuiditas dalam sistem keuangan. Selain itu, tingkat inflasi menunjukkan daya beli uang dan stabilitas harga. Nilai tukar adalah indikator lain yang menunjukkan daya saing dan keseimbangan eksternal. Terakhir, perbedaan suku bunga menunjukkan daya tarik dan risiko investasi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Setiap indikator dapat dipengaruhi dengan penyesuaian kebijakan moneter bank sentral. Faktor yang mempengaruhi kebijakan ekonomi moneter. Yang pertama, tingkat inflasi. Menilai apakah kebijakan moneter mampu menjaga stabilitas harga. Yang kedua, suku bunga. Dampak dari perubahan suku bunga terhadap konsumsi, investasi, dan nilai tukar. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang keempat, jumlah uang beredar. Pengaruh terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, kondisi perbankan dan kepercayaan pasar, termasuk likuiditas dan kesehatan sektor keuangan. Yang keenam, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Efektivitas kebijakan dalam mendorong ekspansi ekonomi. Tujuan evaluasi kebijakan moneter. Yang pertama, menilai efektivitas kebijakan dalam mengendalikan inflasi. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan terhadap sektor perbankan. Yang ketiga, mengukur dampak kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas bank sentral melalui transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, menjadikan dasar penyesuaian kebijakan selanjutnya agar tetap adaptif terhadap perubahan kondisi global dan domestik. Contoh kebijakan evaluasi moneter. Yang pertama, evaluasi kebijakan suku bunga Bank Indonesia Rate atau Bank Indonesia 7-Day Repo Rate menilai apakah penurunan suku bunga mendorong kredit dan konsumsi. Yang kedua, evaluasi operasi pasar terbuka atau OPT, apakah intervensi bank sentral berhasil menjaga kestabilan nilai tukar. Yang ketiga, evaluasi kebijakan makroprudensial seperti rasio loan to value atau LTV pada kredit properti untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Yang keempat, evaluasi pengendalian inflasi termasuk koordinasi dengan kebijakan fiskal untuk menjaga harga kebutuhan pokok. Evaluasi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengacu pada keputusan dan tindakan pemerintah mengenai pengeluaran dan perpajakannya. Hal ini memengaruhi tingkat dan komposisi permintaan agregat, yaitu total pengeluaran dalam perekonomian. Dengan mengubah pengeluaran dan perpajakan, pemerintah dapat menstimulasi atau menahan aktivitas ekonomi, menciptakan barang dan jasa publik, mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan, serta memengaruhi ukuran dan peran sektor publik. Para ekonom menggunakan indikator fiskal untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal. Indikator-indikator ini mengukur posisi fiskal, kinerja, dan keberlanjutan pemerintah. Misalnya, saldo anggaran adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah, yang menunjukkan pemerintah menjalankan anggaran surplus, defisit, atau berimbang. Neraca primer tidak termasuk pembayaran bunga utang publik, sedangkan saldo yang disesuaikan secara siklis menyesuaikan dengan dampak siklus bisnis. Para ekonom juga melihat utang publik dan pembayaran utang untuk memahami ketidakseimbangan fiskal pemerintah dan beban utang. Faktor yang mempengaruhi kebijakan ekonomi fiskal.
Yang pertama, kondisi ekonomi makro, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan neraca perdagangan. Yang kedua, efektivitas anggaran, seberapa efisien anggaran negara digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, tingkat penerimaan dan pengeluaran negara. Apakah penerimaan cukup untuk membiayai pengeluaran dan efisiensi dalam pembelanjaan? Yang keempat, distribusi pendapatan. Apakah kebijakan fiskal membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi? Yang kelima, respon masyarakat dan dunia usaha. Bagaimana reaksi publik terhadap pajak atau insentif yang diberikan? Yang keenam, stabilitas politik dan hukum. Keberlanjutan dan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada kondisi politik. Tujuan evaluasi kebijakan fiskal. Yang pertama, menilai efektivitas kebijakan dengan tujuan apakah kebijakan berhasil mencapai tujuan ekonomi dan sosial. 2. Mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan dengan tujuan memberikan dasar bagi penyempurnaan kebijakan di masa depan. 3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan tujuan transparansi penggunaan dana publik. Yang keempat, mendukung pengambilan berbasis data dengan tujuan meningkatkan kualitas perencanaan fiskal ke depan. Yang kelima, menjamin stabilitas dan keberlanjutan fiskal agar defisit dan utang negara tetap dalam batas aman. Contoh evaluasi kebijakan fiskal. Yang pertama, evaluasi subsidi energi. Apakah subsidi bahan bakar tepat sasaran dan tidak membebani APBN? Yang kedua, evaluasi stimulus fiskal saat pandemi. Menilai efektivitas bantuan sosial dan insentif pajak dalam menjaga daya beli dan mendorong pemulihan ekonomi. Yang ketiga, evaluasi pajak UMKM. Apakah tarif pajak yang diberlakukan mendorong pertumbuhan sektor UMKM atau justru menjadi beban?